Dudung Ali Syabana, namanya di dunia batik Pekalongan tidak asing lagi. Berkat kreativitas dan kejeliannya dalam membuat batik otentik, menjadikannya warawiri di dunia craft dari nasional hingga internasional. Pria yang akrab disapa Dudung ini juga menjadi salah satu seniman batik yang memperjuangkan batik hingga diakui di kancah internasional. Pak Dudung, bisa diceritakan tentang latar belakang Bapak dalam dunia batik atau dunia seni batik ini? Saya itu kan lahir di Pekalongan, ya, hidup di Pekalongan, di daerah pembatikan. Mungkin buat orang seperti saya dan mungkin buat semua pembatik di Pekalongan, itulah warisan. Jadi kita ini dipilihkan oleh geografis kita. Ada orang-orang yang di luar, bukan orang Jawa, yang kemudian menjadi pembatik. Itu sebuah pencarian. Jadi kalau kita ini hanya mewarisi, tapi buat orang-orang yang sama sekali tidak lahir dan berada di geografis batik, itu adalah mereka yang melakukan pencarian. Dan itu banyak, diantaranya mungkin seperti Mas Iwan Tirta. Kalau di Pekalongan ya banyak orang-orang luar daerah ya yang melakukan itu. Nah, saya yang merasa diwarisi tentu saja merasa ini prasangka baik saja, karena saya diwarisi maka saya berusaha untuk menjaganya, warisan itu, dan kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang tidak sekedar warisan dari leluhur atau dari orang tua-tua kita. Seperti itu. Baik, lalu kalau untuk membuat motif batik, apa yang selama ini menjadi inspirasi Pak Dudung? Buat saya pribadi, batik itu kan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya kita mendapat inspirasi dari hasil karya masa lalu, orang-orang terdahulu, pendahulu-pendahulu batik. Itu merupakan inspirasi bahwa kita hari ini membatik ya karena kita melestarikan nilai, proses, dan nilai-nilai kultur, nilai-nilai budaya dari batik itu. Dan kemudian tugas kita jangan lupa bahwa kita harus bisa mewariskan apa yang kita lakukan hari ini kepada generasi yang akan datang. Nah, orang yang bisa menguasai 3 dekade kehidupan itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan, saya kira itu orang yang menyadari keberadaan dirinya. Dan pembatik harusnya seyogianya seperti itu, tidak hanya sebagai penerus, tidak hanya sebagai pewaris, tetapi juga sebagai pencetus pada hal-hal baru. Seperti itu. Baik, kalau menurut Pak Dudung tadi batik adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan, berarti kan terus ada dinamika begitu Pak ya dalam proses membatik. Lalu dalam Pak Dudung berkarya ini, apakah teknik-teknik yang Bapak gunakan itu juga berbeda nih di setiap inspirasinya, dari inspirasi masa lalu, masa kini, dan masa depan? Kalau teknik ya prosesnya sama, karena kita diikat oleh satu nomenklatur bahwa batik itu harus menggunakan alat tradisional berupa canting tulis dan canting cap dari tembaga dengan lilin panas. Kemudian batik itu punya aspek pembuatan dan penggunaan, digunakan untuk apa, oleh siapa. Itu biasanya batik-batik di keraton. Nah, yang ketiga, kita punya kewajiban dan mendapatkan bahwa batik itu sebuah ilmu lokal wisdom yang diturunkan secara turun-temurun, secara tradisinya lisan, oral tradition, UNESCO menyebutnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang budaya batik tradisional, ini dalam mempengaruhi karya batik Bapak yang juga kontemporer ini seperti apa, Pak? Pasti batik tradisional
itu telah menginspirasi kita. Nah, itu yang harus kita jaga. Ada orang-orang yang memang masih menggunakan itu untuk keperluan suatu upacara tertentu dan menjaganya, meneruskannya. Tetapi buat saya, kita harus plus, selain menjadi meneruskan, kita juga harus mempunyai gagasan-gagasan baru. Karena batik hari ini, setelah 15 tahun yang lalu, 2009, ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia untuk dunia, artinya batik sudah menjadi warga dunia. Perspektif mengenai batik tentu akan lebih beragam. Bagaimana kemudian orang-orang di luar Indonesia melihat batik, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, dan negara-negara lain melihat batik tidak hanya sebagai sebuah produk budaya, tetapi di dalamnya juga ada nilai-nilai pengetahuan lokal yang saya kira itu juga perlu digali oleh pembatik saat ini. Domainnya juga berubah. Kalau batik itu dulu hanya sebagai kain panjang, sarung, ikat kepala, kemben, itu adalah pakaian bawah, artinya tidak digunakan. Nah, hari ini kita tidak bisa menolak bahwa batik sudah menjadi busana atas, menjadi kemeja, menjadi dress, menjadi haute couture, ya, untuk peragaan busana, desainer. Kita nggak bisa menolak. Kemudian juga batik sekarang sudah bisa menjadi elemen estetika, ya, menjadi semacam hiasan rumah, apakah itu upholstery, apakah itu wall hanging, apakah itu table runner, table bed dan lain sebagainya. Dan juga batik sudah menjadi item collection. Batik juga sudah menjadi semacam aksesoris, apakah itu kerudung, apa itu shawl, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu artinya bahwa batik sudah menunjukkan sebagai budaya yang berdinamika sampai hari ini, masih bisa menyesuaikan dan masih akan terus berkembang. Oke, baik. Ia percaya, sebagai orang asli Pekalongan, ia memiliki ikatan kuat dengan batik. Karakter seni yang tidak terikat dengan pakem-pakem tradisional, tetapi tetap menjunjung tinggi originalitas dari proses membatik, menjadi ciri khas yang kentara dari setiap helai kain yang ia hasilkan. Salah satu yang ikonik adalah dekonstruksi motif parang tradisional menjadi motif parang baru. Ia membuktikan bahwa dengan dekonstruksi motif, ia justru menambah value, bukan merusak pakem. Oke, baik Pak Dudung, menurut Bapak bagaimana perkembangan seni batik sekarang, terutama di Kota Pekalongan ini yang semakin masif, tapi juga ada tantangan-tantangannya begitu ya. Ini seperti apa dan harapan Bapak ke depan seperti apa? Saya senang aja melihat situasi hari ini, anak-anak muda, generasi-generasi seumuran anak saya sudah mulai sudah mulai menyadari bahwa itu sebuah warisan dan itu juga menjadikan mereka ikut serta, bahkan juga bukan pembatik tradisional, mereka juga teredukasi. Ada yang sarjana sudah kuliah, terus mengambil kuliah lagi di batik. Ada perguruan tinggi, paling tidak program studi batik di beberapa tempat. Itu menjadikan bahwa batik hari ini sudah bukan lagi produk budaya, bukan lagi produk ekonomi, tetapi juga sebuah pengetahuan nilai yang harus digali terus. Dan perkembangan hari ini saya kira sih cukup bagus, hanya saya titip kepada teman-teman generasi muda, teruslah berkarya, fokus pada nilai-nilai dan tentu saja nilai-nilai yang ada di batik. Kemudian berjuanglah menemukan karakter dari setiap batik yang dibuat. Jangan menjadi plagiat atau
meniru motif orang lain hanya karena itu viral, karena itu laku keras. Hari ini kan yang terjadi plagiasi, menembak motif. Saya kira itu selain tidak bisa mendorong kita untuk menemukan motif batik kita sendiri, karakter batik kita, itu kita telah mengingkari keberadaan kita bahwa setiap diri kita itu adalah, setiap diri pembatik itu punya motif, punya gambar, punya itu. Jadi itu yang harus dilakukan hari ini. Oke, kalau tadi berbicara sedikit tentang karakter batik, Pak Dudung mendeskripsikan karakter motif batik Bapak itu seperti apa? Ya, awalnya saya sama seperti teman-teman, seperti pembatik-pembatik yang lain di Pekalongan, bahwa saya membatik sesuai dengan indikasi geografis Pekalongan. Mungkin kalau saya lahir di Jogja, Solo, saya akan menyesuaikan produk saya seperti, karena inspirasi yang paling dekat itu. Tetapi lama-kelamaan kan kita menyadari tadi bahwa kita harus meninggalkan warisan, meninggalkan pemikiran-pemikiran kita hari ini untuk generasi yang akan datang, maka kita coba mendekatkan batik itu dengan teori-teori ilmu pengetahuan, misalnya mereka cipta atau mendekonstruksi dan merekonstruksi motif-motif yang sudah ada, ditampilkan dalam konteks kekinian. Ya, artinya ya memang ada beberapa motif-motif tertentu yang sifatnya verboden atau larangan. Nah, ketika itu menjadi motif larangan, ya kita jangan menggunakan motif itu ansih seperti itu untuk kepentingan selain upacara adat. Itu penghormatan kita kepada tradisi batik leluhur kita, terutama di Solo dan di Jogja yang masih menggunakan itu. Nah, kita boleh membuat itu, tetapi untuk dipakai, untuk digunakan untuk hal lain, tetapi jangan persis. Ini sudah dilakukan oleh Iwan Tirta dengan membesarkan motif, dilakukan oleh pembatik-pembatik di Laweyan, yang misalnya motif parang itu adalah motif larangan, hanya boleh dipakai raja. Mereka kemudian mereka cipta, diselingi bunga, diselingi buke, diselingi motif-motif tertentu yang tidak dipakai untuk kepentingan upacara adat. Jadi ya itu kreativitas, inovasi ya yang hari ini diperlukan oleh batik Indonesia. Yang menjadi viral pada waktu itu sampai membuat nama Pak Dudung ini sampai ke nasional Malang Melintang, itu adalah batik parang yang kontemporer yang Bapak desain. Boleh diceritakan apa mungkin makna dan filosofi yang Bapak ciptakan di batik itu? Ya, proses kreativitas itu tidak hanya milik saya, milik semua orang. Cuman saya memang pada waktu itu berpikir bahwa motif parang dipakai buat sepatu, buat motif ban, buat karpet yang diinjek-injek. Padahal itu di Jogja tidak boleh, di Solo tidak boleh dipakai oleh sembarang orang kecuali raja, karena sifatnya maskulin. Itu penghinaan terhadap nilai tradisi menurut saya. Nah, bagaimana kemudian motif parang itu supaya bisa dipakai oleh kalangan umum dalam produk-produk yang lain? Ya kita lakukan perubahan sedikit tanpa meninggalkan esensinya tadi, bahwa parang itu di dalam motifnya begini, tapi sudah lagi bukan motif parang yang itu yang digunakan oleh raja untuk upacara adat. Nah, seperti itu sebetulnya latar belakangnya kenapa saya kemudian, kalau istilah saya itu mendekonstruksi dan merekonstruksi. Jadi kita rubuhkan dulu bangunan motif parang itu. Nah, kita susun kembali di tempat yang sama dengan selera kekinian, dengan konteks kekiniannya, tanpa meninggalkan akar budayanya. Prosesnya tetap batik, menggunakan lilin dan sebagainya, tetapi mempunyai tampilan yang baru dan menjadi motif baru, menyumbangkan itu kepada dunia batik Indonesia maupun internasional.
Oke. Berbicara juga tentang orisinalitas batik begitu Pak ya. Sekarang kan juga sepertinya seniman batik semakin harus melihat ke arah sustainability. Nah, ini kalau menurut Bapak dalam produksi batik yang Bapak lakukan, sustainability apa yang Bapak lakukan? Leluhur batik kita mewariskan proses yang harus menggunakan lilin. Dan lilin itu diambil dari tumbuh-tumbuhan dan lemah hewan, seperti getah gondorugem, getah damar, kemudian lilin sisa minyak dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi pewarnaan, leluhur kita mewariskan warna alam. Ya, kalau di Solo Jogja biru sama sogan, wedelan biru sama sogan coklat. Solo Jogja. Di pesisir merah mengkudu. Jadi kalau konteksnya sustainable dalam pandangan saya, kita melestarikan warisan itu untuk tetap kita pakai hari ini di dalam memproduksi itu, tidak menggunakan teknologi lain ya yang bertentangan dengan nomenklatur bahwa batik itu menggunakan tradisional tool. Alatnya harus tradisional. Nah, hari ini muncul batik-batik yang kemudian menggunakan kuas, misalnya menggunakan screen print, baik itu print pewarna atau print lilin dingin. Itu bentuk kreativitas, tetapi mohon maaf itu jangan dimasukkan kepada kategori batik, karena prosesnya sudah tidak lagi tradisional. Seperti itu, dan kita harus melestarikan. Penggunaan pewarna alam itu membantu kita tidak mencemari lingkungan, karena cara mewarnainya itu tidak membuang sisa residu dari zat warna itu ke tanah, tetapi netes ditaruh di wadah, kemudian kita tambahi formulanya. Itu tidak ada hal yang menetes di tanah. Itu pewarna alamnya. Siap. Pak Dudung, bisa diceritakan waktu itu perjalanan dan perjuangan Pak Dudung bersama seniman batik Kota Pekalongan sampai akhirnya batik bisa diakui UNESCO pada 2009? Saya bagian orang yang kemudian ditakdirkan untuk turut serta dalam proses menominasikan batik Indonesia ke UNESCO. Sebetulnya banyak, tidak hanya saya, melibatkan pemerintah Kota Pekalongan, melibatkan Yayasan Kadin, dan idenya Pak Abu Rizal Bakri, sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada waktu itu di era SBY. Nah, saya kemudian menyampaikan kepada pada saat rapat bahwa batik Indonesia, meskipun inisiator nominasi ini dari Pekalongan, bahwa kita harus mendengarkan dan melihat serta menyampaikan apa yang terjadi di dua pusat kebudayaan Jawa, khususnya yang berkaitan dengan batik, yaitu Solo dan Jogja. Kemudian kita berkunjung ke sana, ketemu dengan penguasa dua keraton itu dan beberapa pelaku batik di sana. Kemudian sampai kita menyusun berkas nominasi itu lengkap yang meliputi batik pesisir dan batik keraton, sehingga lengkap sudah batik kita itu menjadi berkas nominasi yang kemudian cum laude, karena kita memenuhi 3 kriteria langsung mengalahkan beberapa negara.
kalau tidak salah 10 atau lebih ya. Nah, seperti itu. Itulah keberhasilan kita. Nah, saya kira ini menjadi momen penting buat kita, teman-teman yang menggeluti dunia batik, para pecinta batik, para kolektor batik, semua yang terlibat di stakeholder batik, ini menjadi bagian yang sangat penting. Oke. Lalu bagaimana perasaan Bapak dan juga teman-teman yang lain ketika berhasil akhirnya bisa masuk dalam UNESCO batik ini? Ya, kita selebrasi sedikit ya. Kita senang, kita bangga, tapi jangan lupa bahwa itu bagian regulasi kekinian yang dibuat oleh Badan Dunia PBB melalui UNESCO. Ya. Tetapi kita punya kewajiban yang jauh lebih besar bahwa kita tidak harus berlama-lama berpesta, berselebrasi, bangga dengan itu, tapi justru itu mengandung satu pesan bahwa kita harus terus melestarikan, mengembangkan, dan melindungi batik. Itu yang penting, melestarikan apa, nilai-nilai budayanya, nilai-nilai pengetahuannya, dan tentu aja nilai ekonominya. Tidak hanya berfokus pada komoditas, karena hari ini kelihatannya batik sudah dianggap sebagai komoditi. Nah, menurut saya ada nilai yang lebih dari itu. Value itu adalah culture value, knowledge value, dan economic value. Kalau dari prosesnya pada waktu itu, dari sekian keistimewaan yang batik Indonesia punya dan Pekalongan punya, yang menurut Bapak paling istimewa sehingga akhirnya itu bisa berkontribusi besar dalam pengakuan UNESCO terhadap batik itu apa, Pak? Justru bukan dari Pekalongan. Menurut saya, ketika batik itu mempunyai aspek pembuatan dan penggunaan, bahwa batik itu dipakai untuk upacara adat, itu nilai yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang ikut mengajukan batik sebagai warisan budaya dunia itu. Bahwa Pekalongan menjadi inisiator, menggagas yang pertama, itu luar biasa. Tetapi bahwa peran besar batik pedalaman dalam hal ini keraton yang mempunyai nilai itu juga luar biasa. Jadi kita bangga hari ini bahwa ternyata keberadaan batik di Indonesia yang meliputi daerah keraton Solo, Jogja, kemudian pesisir yang diwakili oleh Pekalongan dan daerah-daerah lain, itu menjadi lengkap bahwa batik di Indonesia itu bukan komoditi, bukan pengetahuan, tetapi juga budaya. Jadi tiga itu artinya pengetahuan, budaya, dan ekonomi itu menjadi satu yang bisa menentukan kita menjadi sah diakui oleh UNESCO. Itu. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, pendapat Bapak atau mungkin juga memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang saat ini mempelajari batik secara akademis di dunia akademis. Ini pendapat Bapak seperti apa dan harapan Bapak seperti apa? Harus ya, menurut saya harus, bahwa batik itu punya nilai pengetahuan. Maka selain warisan nilai budaya tadi, kemudian proses pembuatannya, ya generasi muda yang teredukasi, terdidik, harus mempunyai satu pandangan yang lebih luas lagi melihat batik. Sehingga batik Indonesia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan hari ini, sesuai dengan domain hari ini, sesuai dengan perspektif hari ini, bahwa batik sudah menjadi warga dunia, warga internasional. Tentu beda dengan batik di konteks masa lalu. Dan harapan saya kepada anak-anak muda, teruslah mencari batikmu sendiri, supaya tadi berkaitan dengan karakter yang, maka membatiklah dari rasa yang engkau rasakan,
bukan rasa yang orang lain rasakan. Dan berjuanglah menemukan batik sebagaimana batik itu ingin hadir di dirimu. Karena kita punya tugas masing-masing. Ya itu. Dan temukan itu di dalam batikmu supaya kamu menjadi pembatik yang punya karakter. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dudung, luar biasa. Terima kasih. Yeay, selesai. Dalam perjalanannya, Dudung selalu membagikan inspirasi kepada siapa saja yang ingin belajar tentang batik. Ia juga berpesan kepada anak-anak muda Pekalongan untuk bisa menciptakan batiknya sendiri, karena dengan itu kita bisa menunjukkan identitas sebagai masyarakat Kota Pekalongan.